Halo, salam sehat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk energi. Apa yang kalian ketahui tentang energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Misal, mobil. Untuk bergerak, mobil membutuhkan sumber energi, yaitu bensin atau solar. Tanpa bensin, tentu saja mobil akan mogok. Kemudian, anak yang sedang berlari ini. Coba perhatikan, untuk dapat berlari, anak ini membutuhkan sumber energi berupa makanan. Tanpa makanan, tentu anak ini akan merasa lemas dan tidak bisa berlari. Apa saja bentuk-bentuk energi? Ada beberapa bentuk energi, yaitu energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi kimia, energi bumi, energi biomasa, energi listrik, dan masih banyak lagi. Yang pertama, kita akan belajar tentang energi cahaya. Sumber energi cahaya terbesar untuk bumi adalah cahaya matahari. Bukan hanya energi cahaya saja, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Selain manusia dan hewan, matahari juga digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Mari kita pelajari bersama. Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia, karena tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Secara sederhana, fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan atau energi dengan bantuan cahaya matahari. Pada proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari, air, klorofil atau zat hijau daun, dan karbon dioksida. Lalu, bagaimana proses fotosintesis berlangsung? Mula-mula, akar mengambil air dari bawah tanah dan kemudian mengirimnya ke batang, daun, dan seluruh bagian tumbuhan. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang berada di bawah daun yang kita sebut sebagai stomata atau mulut daun. Fotosintesis terjadi di daun yang merupakan dapur tumbuhan. Prosesnya yaitu air dan karbon dioksida kemudian diubah oleh klorofil dengan bantuan cahaya matahari menjadi gula dan oksigen. Proses inilah yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, hasil lain dari fotosintesis adalah oksigen yang dikeluarkan stomata ke udara yang kemudian kita hirup untuk bernafas. Sudah paham ya tentang fotosintesis? Next, manfaat energi cahaya. Selain fotosintesis, energi cahaya dapat digunakan sebagai pembangkit listrik melalui alat yang disebut panel surya atau sel surya. Alat ini dapat mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Dan manfaat yang ketiga adalah menerangi ruangan. Tanpa cahaya matahari, kita tidak dapat melihat benda. Selanjutnya yaitu energi panas. Energi panas yaitu energi yang dapat mengubah suhu benda menjadi lebih tinggi. Sumber energi panas yang pertama yaitu matahari, api, panas bumi, dan lain sebagainya. Manfaat energi panas yaitu sebagai berikut: mengeringkan pakaian, menghangatkan ruangan, memasak, mengeringkan ikan, pembuatan garam, dan masih banyak lagi. Next, energi gerak. Energi gerak yaitu energi yang dihasilkan dari benda yang bergerak. Sumber energi gerak contohnya yaitu air mengalir, angin, energi listrik. Energi gerak dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Contohnya energi angin. Pembangkit listrik tenaga angin atau biasa disebut PLTB
yang merupakan singkatan dari pembangkit listrik tenaga bayu, adalah salah satu pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Cara kerja PLTB ini adalah menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Angin akan memutar sudu-sudu turbin yang akan diteruskan untuk memutar generator. Generator ini berfungsi mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan ini akan disalurkan sehingga dapat digunakan di rumah-rumah. Energi angin juga digunakan nelayan untuk melaut mencari ikan. Angin adalah udara yang bergerak. Angin yang biasa digunakan nelayan yaitu angin darat dan angin laut. Angin darat berembus dari darat ke laut. Angin ini berembus saat malam hari dan digunakan nelayan untuk pergi melaut. Sedangkan angin laut berembus dari laut ke darat, yang berembus di pagi hari dan digunakan nelayan untuk pulang ke darat. Bentuk energi selanjutnya yaitu energi bunyi. Energi bunyi yaitu energi yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Contoh sumber energi bunyi yaitu trompet yang ditiup, gitar yang dipetik, dan gendang yang dipukul. Selanjutnya, energi kimia. Energi kimia yaitu energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Contoh sumber energi kimia yaitu bensin dan solar, makanan, baterai, dan lain sebagainya. Next, energi listrik. Energi listrik yaitu energi yang berasal dari arus listrik yang mengalir melalui suatu pengantar. Bentuk energi terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu energi biomassa. Energi biomassa yaitu energi yang berasal dari makhluk hidup atau bahan organik. Contohnya tumbuhan dan hewan. Energi biomassa terdiri dari 3 jenis, yaitu biogas, biodiesel, dan bioetanol. Biogas itu terbuat dari kotoran hewan, biodiesel terbuat dari sawit dan buah jarak, bioetanol terbuat dari umbi-umbian. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang bentuk-bentuk energi. Setelah ini, silakan kalian mengerjakan latihan soal yang ada di modul. Terima kasih, selamat belajar.